menyalahkan ya Pak. Saya hanya bilang kalau di aglomerasi perbatasan itu sampah kan borderless, rekan-rekan. Jadi sampah itu borderless, ya tidak mengenal batas wilayah. Jadi, bisa jadi jangankan kok masyarakat, ya baju biru, baju hijau, baju hitam, baju batik ini mungkin pangkat kantor orang yang nanti nyangkut sampah yang buang yang tidak kantor itu mungkin enggak. Dengan aku rasa kontak gitu, karena memang rekan-rekan orang bunyi, tapi itu sangat mungkin. Borderlessnya sampah itu bisa terjadi bahwa kiriman atau masuknya sampah di luar dari masyarakat kota sendiri sangat mungkin, kalau tidak perlu dikatakan juga sangat banyak. Ini Botanek, ini Depo Mandala Tiga. Terus ada lagi nggak? 11 Juli. Artinya Pemkot ini sebenarnya sangat siap untuk mengelola sampah. Cuman permasalahannya adalah TPA kan sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Artinya saya tidak mengatakan nggak ada itu ditutup apa-apa, monggo lah ini diterjemahkan sendiri. Tapi pastinya kan sekarang yang ada adalah kota itu ingin tidak membuang tapi mengelola sampah. Begitu ya. Itu rekan-rekan. Ini fakta loh Pak. Aku ini sing kiri Yogyakarta, sing paling kanan Jawa Tengah. Mulai gon sing persis terus ngamu klase wartawan dan masyarakat. Coba dicermati agamanya bodoh betul. Yang kita tandaan putih-putih bekas orang yang ngono-ngono. Kita nerano sesuk ditarik, dilebarkan. Ini fakta. Next. Nah, ada lagi nggak? Next. RRI ronde 11 itu waktu difoto lebih afternya belum bersih semua. Ini sudah sangat jauh, ini tinggal mungkin 10% ini ya, mungkin tinggal 5% mungkin ya saya. Next. Nah, DHL saya ditemui teman saya kepala dinas Kominfo. Lalu bapak saya ini mau kadus dan dia anak belaku, bapak saya. Tapi bukan masalah itu, masalahnya adalah itu kan asetnya pemerintah, kantor pemerintah kosong menghadapi oleh sampah. Mas Wahyu menyampaikan mohon dibantu, itu muka saya siap, Mas Wahyu. Kadang-kadang Mas kadus ya, tuh saya tidak siap. Ini gocekan saja. Itu nak. Pak Sokong sampai ini nggak tak Malaysia jamin enggak. Ini nggak isi ya, karena sekali lagi depo memang tempat untuk transit point. Ini yang harus digarisbawahi, dicetak merah ya, depo. Nggak mungkin depo kosong, kecuali selama itu belum mesti depo itu karena fungsinya memang seperti itu. Yang penting orang kaya sing kiri, orang kaya sing tengah, ya minimal ya ada tapi nggak banyak. Ada nih, next. Itu ya. Rohit dan temannya Pak Sugeng ini melaku bareng. Ya, seperti itu Pak. Paling-paling besok kalau harus terjadi manakala sudah clear semua, mungkin depo kita tuh performanya akan seperti yang di paling kanan itu. Kalau pengelolaan kami di 3 tempat plus piongan plus yang dengan bangunan dengan mana kalau sudah siap operasional, saya berani jamin maksimalnya sampah depo itu kayak yang meninggal. Belum toh, gitu. Sekarang ini masih kadang-kadang masih sok diudik-udik gitu kan. Kami kan harus nempel. Ranon juga belum optimal karena fasilitas lainnya juga masih di jalan. Sudah selesai Pak. Sudah selesai karena kayaknya kontraknya sampai akhir Juli apa ya? Akhir Juni ya. Itu. Jadi berarti sudah harapan kami 100% bisa menangani 200.000 ya, 200 ton per hari harapan kami. Ini ada sebenarnya 200 ton itu sampai
Pak Sugeng kabeh apa? Aku orang ngatur forum ini. Ini nek ketemu aku tak bisi. Di sini saya nggak ngatur. Ya, gitu ya. Ini betul saya bertanya-tanya mengoyak terus. Terus itu menjadi rahasia Pak Sugeng. Nek coba. Memang jajarannya termasuk KBT. Saya mengundang itu bukan Pak Sugeng, bukan Pak seperti Pak Haryanto, Pak Joko, Pak Haryanto, bukan tahu sama Pak Sombi. Jadi berjalan mengusulkan duwe bisa makul mengusulkan duwe rasa prakarsa. Rasa harus bingung, saya bertemu orang harus bingung. Prakarsa harus orang prakarsa ini harus metu. Rasa karsa rasanya harus hilang. Terus kalau berbohong, aku biasa kok dibohong. Ini rasanya itu Sombi. Itu sakit sampai karena kalau kita punya space, punya wilayah untuk membuat, saya dan teman-teman mungkin tidak jadi seperti ya. Di 3 titik itu rawan sekali gesekan karena di kawasannya itu ya Pak ya, menggelotan jalan, menggelotan tembok. Kami itu harus lurus tenang supaya tetap jalan. Nek itu ngantek orang laku, makanya itu dulu kami dibantu betul, ya, persuasif dibantu ya, penyampaian yang persuasif. Nek hukum itu mengirim 600 bener mas. Aku tangannya siapa ya, kok bisa mengirim 600 makanya ya stok ini ditimbang yang boleh ditimbang. Itu, tolong ya, ini guyon balik kita ya Pak ya, tolong untuk dicatat dan yang perlu dicatat juga kami pernah sukses mengosongkan depo, itu yang harus dicatat juga, dan itu akan berlanjut meskipun pada konteks yang tidak se-clear itu selama pengelolaan kami belum bisa optimal. Tapi kalau sudah optimal, ini yang perlu digarisbawahi juga. Kami sudah mulai ya Pak tadi depo itu tak tongkrong kita. Tadinya 1, tapi saya lewat pagi hari mau ngantor 1 truk itu boyoknya truk terus tolong ya gitu ya Pak. Orang cukup, saya minta Pak Sugeng kasih 2, daya lagi kasih 3. Sehingga kata kami di depo-depo itu hendak esok ditongkrong di truk. Kalau bisa sampah itu tidak sampai turun ke depo, langsung naik ke truk, langsung lari ke tempat pengelolaan sampah terpadu. Nih, sampai masyarakat itu bukan masyarakatnya tidak segitu, tapi sampah itu sendiri juga semakin hari semakin banyak. Apalagi kalau mulai Sabtu, Minggu ya itu sampah dari wisatawan tidak banyak juga menghasilkan sampah. Tapi kita nggak usah takut, kita nggak tolak karena hidupnya Jogja itu salah satunya dari pariwisata. Tidak ada masalah. Yang penting kita bersatu padu untuk itu. Jadi sampah itu sampai konsepnya untuk tidak usah turun ya dari truk ya gitu. Kita usah turun ke depo. Ini ya truk telur ya ini esok ini tak boleh. Ya daya Pak. Ya penuh Pak. Sekali-sekali Pak Nolik dibantu lah. Pas esok pas do buang ini pulang dalam kita itu setengah jam 7, setengah 8, jam 6 sampai setengah 8. Kemudian itu yang berbukti inilah beban yang harus dipikul oleh kota Yogyakarta. Jadi kami kira untuk sampah itu mungkin nanti